Bubarkan DPR. Ramai sekali orang teriak, bubarkan DPR. Sampai kolom komentar postingan saya juga cukup ramai. Katanya kalau DPR bubar, negara bisa hemat triliunan. Duitnya bisa buat sekolah, jalan tol, rumah sakit. Kedengarannya manis sekali ya, seperti janji kampanye. Lalu bagaimana respon dari wakil rakyat kita? Ada yang bilang, seruan bubarkan DPR hanya dilakukan orang tolol. Tapi bukankah lebih tolol lagi ketika anggota DPR tidak pernah bercermin mengapa rakyat sampai muak, sampai kehilangan hormat? Di mana itu tandanya bukan rakyat yang tolol, tapi elit yang gagal baca situasi. Sekarang kita bicara fakta. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jelas melarang Presiden membubarkan DPR. Artinya seruan itu tidak mungkin jadi kenyataan tanpa revolusi besar. Tapi suara rakyat yang menggema di jalanan dan di timeline tidak boleh diremehkan. Itu tanda bahaya, itu alarm keras karena di balik seruan ekstrim ada rasa kehilangan. Kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan. Belajarlah dari kejadian Pati kemarin. Awalnya cuma isu pajak naik, tapi yang bikin rakyat ngamuk justru tantangan dari pejabatnya sendiri. Jadi kadang bukan kebijakannya yang bikin gelombang, tapi mulut yang nyolot. Hati rakyat itu seperti kompor, lama dipanaskan, tenang-tenang aja, tapi sekali meledak, dapur bisa hancur. Mari kita jujur, di balik teriakan itu, apa sebenarnya yang ingin rakyat sampaikan? Rakyat bukan sekadar ingin membakar gedung parlemen dalam imajinasi mereka. Rakyat sedang menjerit bahwa kepercayaan mereka kepada lembaga ini sudah hancur. Survei demi survei menempatkan DPR di papan bawah lembaga yang dipercaya rakyat. Kalau DPR itu perusahaan, mungkin sejak lama sudah kolaps, bangkrut oleh hilangnya reputasi. Bubarkan DPR mungkin hanya slogan, tapi yang lebih penting adalah benahi DPR sebelum rakyat benar-benar tidak butuh lagi wakilnya. Jangan tunggu rakyat bukan hanya bersuara di media sosial, tapi juga bergerak di jalanan. Karena demokrasi yang mati bukan karena dibubarkan, tapi karena kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Gedung bisa megah, kursi bisa empuk, tapi kalau rakyat tiap dengar kata wakil rakyat rasanya seperti ditampar, ya siap-siap saja kepercayaan itu makin bubar. Mari saling menjaga, reaktif hanya melahirkan gaduh, tapi komunikasi yang cerdas melahirkan solusi. DPR nggak bakal bubar, yang sering bubar itu justru harapan rakyat. Tiap kali dengar kata wakil rakyat, tapi merasa tak pernah diwakili.